Ya, derasnya arus teknologi informasi tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi juga kekhawatiran. Belakangan ini semakin marak berita bohong yang beredar di masyarakat. Bahkan Presiden Jokowi sampai melakukan rapat terbatas untuk membahas hal ini dan memerintahkan aparat hukum untuk menindak tegas penyebar berita bohong di media sosial. Perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi semakin deras, hilir mudik, dan mudah diakses oleh masyarakat. Media sosial ataupun pesan berantai yang beredar di aplikasi pengirim pesan instan setiap harinya diisi oleh berbagai informasi yang semakin cepat, bahkan kerap mendahului berita yang dirilis media massa konvensional. Namun belakangan ini kekhawatiran justru merebak saat banyak berita dan informasi yang beredar ternyata berita bohong. Berita yang disebarkan tak jarang menyertakan tautan kanal berita online atau foto-foto yang terlihat meyakinkan, tapi sebenarnya bohong. Presiden Jokowi kemudian menggelar rapat terbatas terkait antisipasi perkembangan media sosial. Saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dan yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban kita dalam bermedia sosial. Polri mengklaim telah memetakan penyebar kabar bohong alias hoax di media sosial. Sejumlah pasal dapat dipakai Polri untuk menindak mereka, tak harus menunggu aduan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur hal ini. Pasal 27 berisi larangan penyebaran dengan sengaja informasi yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Pasal 28 berisi larangan penyebaran berita bohong, menyesatkan, menimbulkan kebencian, serta permusuhan berbau sara dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 160 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan pasal 311 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pemerintah menyatakan bahwa saat ini terdapat 52% atau sekitar 132 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan internet. Dari angka itu, 129 juta diantaranya juga aktif menggunakan akun media sosial. Mereka merupakan pasar yang potensial bagi penyebar kabar bohong. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ada sebuah pepatah Eskimo yang mengatakan sebuah berita bohong jika terus-menerus disebarkan maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Termasuk pepatah Eskimo tadi belum tentu benar ya. Belakangan kekhawatiran merebaknya penyebaran berita bohong di tengah masyarakat semakin meningkat. Bahkan Presiden Joko Widodo sampai harus mengadakan rapat terbatas untuk mengantisipasi hal ini. Lalu seberapa parah dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari derasnya arus berita bohong yang selama ini beredar? Untuk membahasnya telah hadir di studio malam hari ini Bapak Nur Iza, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih sudah datang Pak. Kemudian ada Bang Doni BU, ICT dari ICT Watch. Terima kasih Bang Doni, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bapak Abdul Jamil Wahab dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama. Terima kasih Pak Jamil sudah datang. Kenapa saya undang Pak Jamil juga di sini? Karena memang selama ini banyak berita-berita bohong, berita-berita hoax yang meresahkan itu banyak juga bernuansa sara. Saya akan tanya ke Mas Doni dulu nih yang biasa memantau pergerakan berita-berita seperti ini. Jangan susah ya nanyanya. Enggak, kok ini paling gampang. Seberapa parah sih Mas? Kemudian kalau kita melihat sampai Presiden Jokowi membuat rapat terbatas, kayaknya kalau sudah sampai dirataskan oleh Presiden ini kayaknya sudah mulai agak serius. Seberapa parah nih berita hoax ini mulai beredar dan dipercaya? Kita melihatnya globalnya aja dulu ya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Bahkan misalnya pada saat pemilihan Presiden di Amerika Serikat, itu namanya, mereka sebutnya sebagai fake news ya, atau berita hoax ya, berita bohong itu juga menjadi satu industri tersendiri. Industri tersendiri. Jadi begini, ada sekitar, saya lupa angkanya, mungkin sekitar beberapa ratus situs yang pro pada Trump, yang kemudian dia ya pokoknya apapun, dia bikin berita palsu lah tentang kehebatnya Trump ataupun keburukannya Clinton, itu sebenarnya tidak dibuat oleh simpatisannya Trump atau mereka yang anti Clinton, nggak peduli mereka.
Siapa yang buat? Ini adalah anak-anak muda yang bahkan tidak tinggal di Amerika, bukan warga negara Amerika. Mereka adalah anak-anak muda yang cari duit, yang tinggalnya di Macedonia. Berita bohong bisa menghasilkan uang. Logikanya seperti apa? Jadi mereka bikin berita, karena mereka, ini kan era internet, kita tinggal lihat aja. Oke, ini bakal rame nanti pemilihan presiden di negara ini nih. Gue bikin berita bohong soal di sana deh. Bukan berita bohong sebenarnya, tapi berita yang menarik untuk dibaca. Bohong atau nggak bohong itu urusan nanti. Contohnya seperti apa nih? Yang kemudian terkenal sekali dan dipercaya. Berita bohongnya kemudian dipercaya, ini kan lebih bahaya tuh. Ya, misalnya salah satu berita bohong yang terkait dengan Trump ya, dengan Clinton misalnya, FBI sudah menyatakan bahwa tamatlah riwayatnya Clinton. Beritanya dinaikin, tapi itu berita bohong. Nah, yang menarik adalah begini. Jadi ini sekumpulan mahasiswa di Macedonia yang tidak ada urusannya dengan Amerika, politik Amerika segala macam. Mereka membuat situs-situs yang apa misalnya protrump.org, apa segala macam. Lalu mereka promosikan lewat Facebook, lewat sosial media supaya diakses oleh orang-orang Amerika. Nah, orang-orang Amerika ini akan ngeklik berita yang di Facebook dan segala macam, lalu mereka dapat iklan dari Google AdSense, dari iklannya Facebook dan segala macam. Mereka murni cari uang. Menurut saya, mending sekalian orang yang punya ideologis. Iya, jadi punya misi tertentu, punya misi tertentu ideologis. jelas. Tapi kalau misinya duit, ini yang menurut saya, nah makanya kemudian Pak Jokowi sangat tepat melihat concern ini, karena apa? Yang terjadi juga di Indonesia itu sama. Ternyata orang membuat situs berita hoax atau situs berita abal-abal begitu ya. Oh ternyata dia nggak perlu sama sini, nggak perlu sama situ. Dia pokoknya yang penting duitnya masuk. Modelnya seperti itu juga. Ketika semakin banyak diklik maka akan mendatangkan banyak uang gitu. Ya artinya sebenarnya begini, situs berita, misalnya di situs berita ya, di blog begitu atau situs berita, kalau kita masuk dia kan tinggal pasang Google AdSense namanya. Google AdSense itu akan muncul. Dan semakin banyak itu berita diklik, chance untuk iklannya diklik, itu akan semakin besar. Arusnya seberapa deras sih Mas kemudian berita bohong, dan mulai kapan nih kemudian berita bohong itu mulai beredar dan sebenarnya dipercaya? Begini, kita mulai dari awal dulu pertama kali ada blog, di mana orang kemudian pengen ngeblog, pengen nulis, pengen eksis, itu dulu awalnya. Kemudian ada fasilitas, oh ternyata ngeblog bisa dapat duit ya. Makanya ada fitur Google AdSense. Oh kalau posting di Facebook ternyata bisa ada iklannya ya. Orang cari duit di situ. Nah, kontennya apa? Dulu tuh ya kontennya konten dia copy paste sana, copy paste sini yang rame-rame apa, kemudian kebanyakan artis jadi korbannya ya. Kebanyakan artis jadi korbannya. Nah, sekarang trennya berubah dan global juga berubah. Kayaknya kita perlu nih bikin berita hoax nih. Yang penting apa judulnya menarik dan segala macam. Untuk kasus Indonesia sampai akhirnya Presiden Jokowi membuat rapat terbatas terkait ini, itu apa namanya yang paling concern tematik seperti apa Mas? Saya yang Anda lihat. Baca kan statementnya malah Pak Menteri Rudiantara ya. Ada sekitar 700 apa kalau nggak salah situs-situs yang palsu. Bukan situs palsu, situs-situs yang banyak menyebarkan berita hoax. Dan hanya yang accredited, yang kerja berdasarkan jurnalistik, undang-undang pokok pers dan segala macam, itu kan sangat-sangat terbatas. Ini situs-situs yang menganggap dirinya sebagai situs berita online gitu. Iya. Yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat. Betul. Jadi sebenarnya, nah itu nanti kita akan lihat. Mengapa kemudian itu tadi, kenapa masyarakat kemudian mudah sekali terujuk ke situs tersebut dibandingkan situs yang lain. Faktanya bahkan untuk di Amerika dulu ya. Situs-situs yang mencoba, situs resmi yang mencoba mengimbangi berita hoax, itu bahkan kalah trafficnya. Wow. Kalah trafficnya. Mungkin cnnindonesia.com kalah trafficnya dibanding situs-situs seperti itu. Masa sih Mas Dan? Kenapa? Soalnya kan CNN Indonesia misalnya bikin berita, itu kan harus pakai kaidah jurnalistik, benar nggak? Judul itu nggak boleh bombastis, harus benar 5W1H dan segala macam. Verifikasi A, B, C. Segala macam kan. Terus bayar mas kan mahal. Iya. Saya murah Pak. Oke. Saya ke Pak Nurriza ini, kalau tadi Presiden sampai akhirnya memutuskan untuk membuat rapat terbatas seperti itu, ini kayaknya berarti Kominfo, kepolisian selama ini kayaknya belum bekerja dengan baik Pak untuk menahan gelombang yang tadi Mas Dodi katakan sudah semakin deras. Ya, sebenarnya artinya begini Mas, ketika kita berhadapan dengan dunia situs internet, tadi Mas Doni bilang kan blog ya, itu masih situs.
kemudian kita mengenal sosial media seperti Facebook, kemudian Twitter. Nah, sekarang ada yang lebih menghebohkan lagi itu WhatsApp, Mas. Viral ini muncul dari WhatsApp, nah kan? Kalau kita Facebook, ini kan kalau tadi situs-situs hoax ini dari situs-situs atau blog-blog tadi kan ya. Orang dia berusaha agar situsnya itu terkenal di Facebook. Di di repost orang, nah itu nanti diklik lagi gitu kan ya. Nah, sekarang yang menjadi boleh dikatakan masif itu WhatsApp karena viral. Itu berkembang di dalam grup-grup tertentu, ranah privat, ya kan? Dan itu makanya kita sering dapat copas dari sebelah, itu viralnya bukan main, Mas. Nah, untuk bisa itu tersebar juga sangat cepat sekali karena orang viralnya itu begitu cepat. Nah, artinya begini, bahwa propaganda atau promosi usaha-usaha agar hoax ini bisa berkembang cepat itu memang mereka juga melakukan usaha-usaha yang besar, energinya juga besar. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kolaborasi lembaga itu harus juga mengimbangi itu tadi. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan itu, artinya kita nggak boleh lengah, Mas. Ya, kita usaha harus lebih keras lagi. Saya udah baca dari beberapa tulisan-tulisan dari Amerika, luar negeri ya. Memang begitu, bahwa propaganda itu adalah effort yang kontinu dan besar dan membesar, dan itu harus diimbangi dengan energi yang jauh lebih besar lagi. Anda lihat motifnya memang hanya seperti kata Mas Doni tadi, memang bisnis semata atau lebih banyak yang ideologis atau punya misi-misi tertentu, makar misalnya? Itu semua blending, Mas, sebenarnya. Artinya begini, ketika seseorang menyampaikan sebuah berita itu bisa jadi belum tentu hoax juga, tetapi sesuatu yang sederhana, tetapi itu dibikin sehingga menjadi daya tarik, bombastis dan sebagainya, orang itu menarik. Nah, yang masalah motifnya itu ekonomi atau tidak, itu saya mencoba tidak menilai. Tetapi intinya mereka mencoba sebanyak-banyaknya ingin dapat hit atau kunjungan lah ibaratnya demikian. Nah, itu nanti ujung-ujungnya dia akan dapat peminat yang banyak, orang lebih banyak tahu. Nah, kalau itu juga bisa ditransfer juga menjadi variabel ekonomi. Oke. Ini tidak hanya masalah ke politik atau masalah bisnis atau ke artis, tapi masalah SARA juga belakangan ini juga banyak beredar, terutama di broadcast message di WhatsApp group itu ya. Saya akan tanya ke Pak Jamil. Tadi saya beberapa waktu lalu saya mendengar pernyataan dari Menteri Agama Pak Lukman Hakim Syaifuddin yang mengatakan bahwa Pak Menteri Agama menggolongkan bahwa penyebar informasi yang tidak valid atau penyebar hoax ini sebagai orang-orang berdosa. Ini juga Kementerian Agama akhirnya turun tangan memberikan semacam quote-unquote fatwa untuk orang-orang yang lancung seperti ini supaya diberikan hukuman. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, pertama secara etik ya, di zaman Nabi sendiri pernah ada ya isu terkait Siti Aisyah yang viral di Madinah gitu ya. Tapi kemudian direspon oleh Al-Quran gitu ya. Itu dalam surat An-Nur misalnya, ayat 11, 12 sampai ayat 19, An-Nur itu sangat tegas sekali menyebut orang-orang yang menyukai ya berita hoax beredar, berita palsu beredar, ya di kalangan orang Islam itu lahum adzabun alim gitu ya, bagi mereka siksa yang sangat pedih di dunia wal akhirah. Jadi itu memang dalam Al-Quran sangat dimusuhi sekali orang-orang penyebar berita hoax itu. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 30 juga dinyatakan wajtanibu qaula zur, itu larangan untuk menyebarkan berita hoax itu atau berita bohong itu direndengkan dengan larangan fajtanibu riza minal ausan, larangan menyembah berhala. Artinya ini sudah sangat luar biasa keharamannya. Jadi Menteri Agama sangat tepat sekali kalau di tengah era medsos yang pada saat ini banyak beredar dan itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, berita-berita palsu yang itu bisa saja menimbulkan instabilitas. Saya rasa pas sekali kalau itu disuarakan oleh Pak Menteri untuk agar masyarakat berhati-hati. Tapi belakangan ini sampai akhirnya Menteri Agama mengeluarkan semacam pernyataan seperti itu, Anda melihat, pasti Kementerian Agama juga melihat ini dampaknya luar biasa untuk masyarakat, pecah belah, saling bermusuhan seperti itu. Anda juga melihat seperti itu nggak Pak di lapangan? Kajian dari peneliti kami di Balitbank itu banyak sekali hasil kajian yang saat ini mengkaitkan antara orang-orang yang terpapar oleh paham radikal, intoleran, yang mana mereka itu
sebelumnya adalah akrab dengan dunia viral atau internet ya. Jadi misalnya kasus terakhir ya yang kita kaji itu kasus Ivan ya yang belum berumur 18 tahun, dia membawa bom di sebuah gereja di gereja Santo Yosef di Medan, di Medan ya. Sumatera Utara. Itu kan beliau seorang yang oleh keluarga maupun oleh guru-gurunya, oleh kawan-kawannya, itu orang yang sangat saleh, orang yang sangat baik gitu ya. Dia sholat 5 waktu, bahkan di saat belajar pun kalau sudah ada panggilan salat, dia itu akan angkat tangan gitu. Sampai sholat duha pun dia akan izin gitu ya. Tapi dia tidak orang yang kategori aktif di organisasi gitu ya. Jadi introvert sekali. Tapi dia sangat menggauli atau sangat akrab dengan aktif ya dengan Twitter, dengan dunia internet, sehingga hasil kajian menduga bahwa dunia viral inilah atau dunia internet inilah yang menjadikan dia terpapar terhadap paham radikal. Jadi memang sangat membahayakan sekali kalau masyarakat tidak bijak di dalam memilih dan memilah, men-sharing berita atau informasi yang ada di dunia internet. Mas Doni, kalau kita bicara kategori-kategori apa saja sih yang paling banyak beredar berita hoax belakangan ini, terutama di media sosial, di WhatsApp grup, itu lebih mengarah kepada berita-berita seperti apa saja? Tapi dijawabnya lebih asik usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tadi Pak Jamil sudah memberikan perspektif kepada kita berita-berita meskipun ada orang yang introvert, tidak pernah bergaul, tidak ikut organisasi, tapi bisa melakukan tindakan radikal karena dia di dalam kesendiriannya. Dia ternyata berselancar di dunia maya mendapatkan informasi-informasi yang ternyata terbukti salah gitu ya. Mas Doni, ini kalau kita bicara mengenai berita bohong, berita hoax, itu kategorinya yang ada di Indonesia belakangan ini itu seperti apa aja? Iya, saya mencoba melihatnya bukan membedakan ya, tapi supaya kita lihat dua hal. Jadi ada situs berita atau media sosial yang pertama menyampaikan berita bohong, fake news, dalam rangka mencari traffic dan motifnya adalah uang. Ya. Ada satu lagi. Contoh-contoh beritanya seperti apa dulu tuh untuk masalah fake news? Ini? Kalau fake news ini biasanya terbagi 3 besar. Itu semuanya yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yang terkait dengan agama, yang terkait dengan kesehatan. Jadi misalnya, ini nanti berbahaya loh kalau makan mie instan merek ini, misalnya ini loh kayak gitu, atau pakai misalnya kosmetik. Kalau agama kita tahu lah, misalnya ada yang menyebut bahwa ini agama ini gitulah, saya malas bicara soal agama ini. Atau jadi pertama soal agama, satu lagi soal kesehatan, yang satu lagi soal keamanan diri. Daerah sana sudah mulai ada rame-rame nih. Jadi suatu yang membuat yang kedekat dengan sehari-hari dan kita pingin tahu, itu kan agama urusannya sama saya, kesehatan urusannya sama keluarga saya, anak saya, apalagi keamanan segala macam. Itu adalah yang paling gampang dibuat fake newsnya dan orang akan ngeklik. Karena daya tariknya tinggi itu tadi ya. Daya tariknya tinggi. Selebihnya ya sudah cuman banyak banget. Kalau kesehatan tuh kita bisa sebut banyak sekali, berita-berita bohong yang memang kemudian viralnya menjadi sangat tinggi. Contoh misalnya dulu saya ingat itu kalau nggak salah teh botol malah. Itu bahkan berita hoax newsnya itu saya masih di Detikcom waktu itu. Itu tinggi banget, luar biasa. Padahal orang cuma iseng doang bikin di dalam teh botol tuh disebut nama kandungan dalam bahasa Latin ya, yang artinya air. Tapi ini bilang, dibikin ini bahaya nih. Tapi dia ngomong cuma buat latihan doang, kesebar keluar. Dan itu viral. Luar biasa. Habis. Oke. Nah, itu artinya itu salah satu contoh ya. Oke, itu kategori pertama. Nah, yang lain? Nah, jadi itu tadi 3 tadi itu kan ya, agama, kesehatan dan keamanan. Sedangkan yang satu lagi, yang ini yang sangat juga perlu diwaspadai, yang terkait dengan isu radikalisme. Yang terkait dengan anti kemajemukan dan segala macam. Ini mereka motifnya nggak cari duit. Ini saya belajar dari kawan saya Mas MT. Ini bukan soal cari duit. Kalau ini sudah bicara soal mereka punya ideologi yang sedang mereka perjuangkan. Contoh misalnya, dan mereka ini canggih. Kalau ini ngasal,
Iya. Ya, yang penting judulnya bombastis. Yang ini canggih, contoh. Dan orang akan begitu membaca, orang pasti ini akhirnya bohong nih kayaknya nih gitu ya. Kalau yang Tergantung pertama tadi. level literasi digitalnya. Nanti kita ngomong ke situ. Oke, oke. Tergantung literasi digitalnya. Oke. Karena banyak yang tertipu kemudian wihara di Tanjung Balai Tanjung Balai dibakar. kebakar. Kan sama kejadiannya. Oke, dampak dari Yang di sini baru tadi siang saya dapat forward videonya ISIS diupload ke YouTube. Itu dikemas bagus sekali. Iya. Tentang bagaimana judulnya aku belajar pada ayahku atau apa seperti itu. Aku belajar pada ayahku. Itu diceritakan bagaimana anak itu harus ngikut orang tuanya dan ada anak kecil megang senjata lagi nembak dan dia ngomong bilang ayahku pernah menembak saya sebutnya kafir dan saya juga akan insya Allah akan menembak membunuh juga. dengan dramatisasi gambar yang luar Gambarnya biasa. bagus mas. Itu kayak dibikin secara profesional. Iya. Yang bagusnya, maksudnya gini, yang kemudian nggak 15 menit kemudian nama YouTube di take down. Artinya apa? Ini satu berita hoax yang penting judulnya seru, tapi ini digarap dengan sangat serius, yang pakai seluruh channel, seluruh kemungkinan sosial media, dan orang akan tertarik bukan karena asal ngeklik aja, tapi oh gitu ya, ini lebih dalam lagi, ajakannya, persuasinya tuh lebih Ya. lebih Dan ngeri kemungkinan lagi. besar juga orang yang sudah terpersuasi oleh itu akan menyebarkan lagi ke orang lain. Iya, mungkin itu proses berikutnya. Kalau itu berikutnya. teman-teman yang ngerti soal radikalisme lah Oke. yang Saya bisa. akan tanya ke pemerintah Pak Nuriza, enforcementnya itu hal-hal seperti ini kan berkembang sekali nih Mas di masyarakat, di gadget kita segala macam. Enforcementnya seperti apa sih? Ini yang dinamakan, jadi ini yang kita memang harus waspada ini. Dunia internet cyber, khususnya ketika masuk sosial media, ini dimanfaatkan, itu namanya hyper partisan. Jadi partisan atau pengikut yang berlebihan, Ya. memang diarahkan ke sana, itu hyper partisan. Itu sudah kami baca kemarin kebetulan runtutannya kok bisa pas begitu. Hyper partisan ini, yang pertama, memang dia mencoba mengunggulkan dari sisi sini. Di sisi lain juga hyperpartisan itu bisa menciptakan sesuatu yang anti kepada lawannya begitu. Sehingga mungkin itu tidak secara langsung menjelekkan lawannya, tetapi itu sesuatu yang bisa ujung-ujungnya bahwa lawannya itu akan terdelusi, terdegradasi dan lain sebagainya. Itu namanya hyperpartisan. Ini yang boleh dikatakan yang kami sampaikan tadi, usaha-usaha kayak gini hyperpartisan tadi juga memerlukan effort yang besar. Makanya kita di pemerintahan dan juga masyarakat lainnya harus sadar bahwa kita juga harus lawan dengan effort yang besar juga. Nah, kalau tadi disampaikan ada anak-anak tadi umur 18 tahun, itu memang dari beberapa tahun yang lalu kita selalu dorong juga ke kementerian lain dan juga masyarakat. Paham-paham ini kemudian yang masuk ke dalam Facebook dan lain sebagainya, misalnya ISIS dan lain sebagainya, itu kalau nggak kita counter secepatnya, itu lama-lama jadi keyakinan, jadi sesuatu yang belief, sesuatu yang benar bagi mereka, memang benar begitu gitu. Nah itu belum lagi propagandanya loh ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, itu tadi propaganda kan, demikian rupa. Sama ketika kita lihat juga dari situs-situs yang hyperpartisan kepada ISIS misalnya ya, di situ dijelaskan bahwa ISIS itu bagus loh, hebat loh, gitu kan. Dia membuat tatanan sembilan rupa sebagai sebuah negara. Dia melengkapi yang namanya bagaimana pendidikan agar bisa jalan, ekonomi bisa jalan, tatanan sosialnya seperti apa, sesuatu yang menarik. Nah, orang pasti akan tertarik. Oh, ternyata benar kok. Ini sebuah tatanan yang bagus kok. Yang didengungkan itu salah begitu. Nah, itu yang harus selalu kita waspadai. Makanya di samping kita mengklarifikasi mana yang benar, juga harus ada berita yang positif. Dan kita memang juga lewat berita juga Pak ya. Iya, memang ya tadi kita harus mengingatkan terus Pak. Untuk anak-anak muda harus kita counter terus. Iya, effortnya harus lebih besar lagi. Oke, untuk masalah ini kan bagaimana kemudian membuat atau merangsang para netizen menjadi netizen yang waras dan juga bisa mengcounter berita-berita jahat seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai peraturan dan kemampuan pemerintah untuk bisa mengkontrol selain juga menyehatkan para netizen gitu Pak. Ini kan Kominfo sendiri kan punya otoritas untuk bisa memblokir situs-situs yang dinilai berbahaya. Sudah ada tindakan-tindakan seperti itu nggak belum Pak? Terkait masalah SARA misalnya yang paling bahaya gitu beberapa waktu belakangan ini. Kita bicara
tindakan tadi eksekusi ya, by regulation, Kominfo memiliki perangkat untuk itu. Kominfo memiliki jangkauan sehingga penyelenggara telekomunikasi, ISP untuk bisa diperintah, untuk bisa di-request untuk menutup mana-mana yang perlu ditutup. Kategorinya apa saja tuh Pak Nurriza? Loh, kalau itu negatif seperti pornografi, perjudian, radikalisme, bullying anak, kemudian ada penipuan investasi, ya, ada 10 kategori. Nah, yang hoax ini belum masuk Pak Doni. Nah, ini Dalam kalau peraturan perundang-undangan? bukan, artinya kita bikin kategori tadinya itu SARA, lebih banyak ke SARA Pak tadinya, atau lebih ke arah radikalisme, lebih ke arah SARA atau berita penipuan begitu ya. Nah, kita masukkan ke sana tadinya. Nah, kalau memang diperlukan nanti kita bikin 1 kategori lagi. Sekarang ada 10 kategori, kita bisa tambahkan itu hoax. Nah, pemerintah punya tools regulasi tadi. Nah, dari regulasi ini pemerintah bisa menggunakan yang namanya kontrol teknologi. Pemerintah bisa juga melakukan investasi di bidang teknologi untuk ini. Tetapi itu tidak cukup. Harus ada tindakan. Tindakan artinya tindakan hukum loh Mas ya. Misalnya aparat hukum memang menindak siapa yang memang jelas-jelas melanggar. Kalau memang ada bukti pelanggaran dan sebagainya, itu memang harus. Itu yang selalu coba disampaikan yang coba kami cari, rupanya memang harus ada tindakan. Sudah berapa situs Pak yang kemudian ditindak dan diputus gitu? Kalau ditutup sudah banyak. Banyak, ratusan tuh ya? Situs, gini sebenarnya situs yang begitu tuh sebenarnya tidak banyak Mas. Tetapi viralnya itu banyak. Kalau situs media itu banyak sekali, tetapi kalau berapa situs yang betul-betul fokus ke sana, itu sekitar ada 60 ya ke arah radikalisme itu ya sekitar antara hampir mungkin sekitar 200 situs. Nah, dari 200 situs itu yang beberapa kali yang karena seringnya come and go ya, ada pemblokiran kita lepas lagi, pemblokiran kita lepas lagi. Kalau semacam pesan berantai di WhatsApp grup yang kata Pak Nurriza 2 kali lipat lebih berbahaya dibanding situs-situs yang bisa diblokir itu bisa nggak sih Pak diantisipasi oleh teknologi pemerintah gitu? Jadi begini Mas, tapi dijawabnya lebih asik kayaknya usaha jeda berikutnya Pak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita ketahui Kominfo sudah menutup ratusan situs yang bernada SARA atau mungkin mengejek atau hoax-hoax seperti itu ya Pak. Tapi kalau kita bicara mengenai WhatsApp group yang mudah sekali beredar, mudah sekali viral, mudah sekali berpindah tangan, itu ada antisipasinya seperti apa tuh Pak yang paling mudah bisa dilakukan? Memang karakteristik dunia digital, dunia maya itu ibaratnya ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, just do it gitu ya. Mereka melakukan begitu saja. Kita juga nggak bisa menghambat informasi mereka datang ke kita. Jadi anak-anak muda, siapapun di kita, ini ketika bergadget seperti ini, informasi itu datang dengan sendirinya. Dia tidak harus mencari informasi itu dan lain sebagainya, atau cari situs yang terkait ini mana ya. Nah, itu viral-viral atau tadinya repost-repost itu kan masuk. Nah, sekarang viral melalui WhatsApp tadi. Inilah dunia digital yang sangat masif, kecepatannya juga sampai, itu ya real time ibaratnya begitu. Nah, kita nggak bisa menghambat sesuatu berita masuk ke kita. Nah, kitanya yang harus bisa melakukan monitoring. Disinilah pentingnya kebersamaan pemerintah, di antara pemerintah, kebersamaan pemerintah dengan masyarakat untuk saling kita bersama-sama. Ini namanya networking. Kita bersama-sama networking untuk saling menjaga, melihat apabila ada sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang negatif, atau sesuatu yang boleh dikatakan memiliki dampak yang besar. Nah, nanti direport kepada pemerintah dan sebagainya agar kita bisa lakukan penindakan dan lain sebagainya. Jadi harus aktif melapor juga harus Pak aktif. Ya? Kalaupun misalnya kita pemerintah ya, setiap hari kita mantau, belum tentu kita dapat, ya kan? Mungkin teman kita Pak Doni dapat, ya Pak Jamil dapat dan lain sebagainya. Itu ya. Oke Pak Jamil, kalau kita melihat tadi kan Pak Nurriza mengatakan bahwa kita tidak bisa menyetop arus informasi yang datang ke handphone kita nih Pak. Gimana kemudian kita bisa kasih antibiotik atau vitamin C supaya imun atau lebih kebal dan juga menjadi orang yang lebih waras gitu Pak menghadapi arus informasi seperti ini. Yang pertama harus disadari oleh masyarakat kita bahwa hoax apapun ya, termasuk isu-isu intoleran, isu-isu SARA, itu kalau menurut analisis kami itu sumbernya sama. Jadi kelompok yang ingin mendirikan khilafah Islam atau daulah Islamnya ISIS atau jaringan teroris di bawahnya. Mengapa mereka
memviralkan isu-isu SARA yang ini kan isu agama gitu ya, antar agama, antar kelompok beragama ya. Mereka menginginkan adanya konflik. Nah, kalau sudah ada konflik antar agama di sebuah wilayah, maka menjadi pintu masuk sekaligus menjadi legalitas bagi mereka untuk turun untuk memperjuangkan aspirasinya dengan seruan-seruan jihad. Belakangan ini Anda melihat itu eskalasinya semakin meningkat nggak Pak? Iya, menurut saya ini ada sisi keberhasilan mereka. Memang sangat canggih untuk hal seperti ini, upaya-upaya mereka. Dan masyarakat secara tidak sadar terbawa kepada isu-isu intoleran, anti keragaman, anti keberagamaan. Meskipun tidak langsung ke situ, iya, tapi ada tidak langsung untuk mendukung terorisme. Tapi sebenarnya tujuannya nanti akan menciptakan suatu instabilitas, suatu konflik yang kemudian mereka menjadi sah, menjadi medan jihad bagi mereka untuk bergerak di Indonesia gitu. Itu membuat kita menjadi orang yang lebih waras gimana tuh Pak? Yang pertama memang seperti yang disampaikan gitu oleh Pak Menteri Agama ya, dalam Quran itu kan surah Al-Hujurat ayat 13 itu ayat 6 ya. Ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Jadi penting bagi umat Islam ya, bagi siapapun ya, apabila menerima sebuah informasi itu kalau tidak yakin kebenarannya jangan di copy paste. Ini kan rata-rata ya. Kalau ini seaspirasi dengan dia ya, langsung dia punya kepentingan tertentu, dia tidak mengecek lagi, langsung diviralkan. Dan ini viral ini yang sungguh yang sangat berbahaya. Tadi dikatakan bahwa sumbernya sebenarnya tidak banyak Pak ya, tapi viralnya ini yang kemudian mampu mempengaruhi masyarakat yang begitu luas. Terakhir Mas Doni, untuk menutup perbincangan kita malam hari ini lagi-lagi nih gimana membuat kita semua netizen yang para penggunanya jutaan ini di Indonesia, tweetnya juga miliaran setiap tahunnya, jadi orang yang waras gitu. Ya, saya melihatnya begini. Kalau ini hanya diberikan menjadi kerja pemerintah, nonsens. Ini adalah harus kerja bersama pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, jadi multi stakeholders lah konteksnya. Nah, sebenarnya ada beberapa inisiasi yang sudah ada di masyarakat yang kemudian akan sangat bagus kalau itu dielaborasi bersama oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu? Misalnya ada masyarakat anti hoax yang akan deklarasi serentak pada tanggal 8 Januari, salah satu pusatnya di Car Free Day di Bundaran HI, yang itu nanti akan bareng Kominfo. Misalnya, itu kan bagus. Lalu saya tahu ada teman-teman NU muda, gengnya teman-temannya Mas Syafiq Ali itu, yang sedang membuat, yang tengah getol membuat semacam cyber gitu ya, cyber troop, bukan cyber troop. Nah, teman-teman di cyber yang kerjanya untuk mengkonter berita hoax seperti itu. Kami sendiri seperti di ST Watch, kita sedang membuat film dokumentasi namanya Lentera Maya, yang rencananya itu film bicara tentang toleransi online, dan itu akan dibuat untuk nobar, yang nobar perdananya rencananya nanti insya Allah diikuti oleh Pak Menteri Rudiantara di Lombok pada tanggal 16. Nah, konteksnya adalah kalau kita bicara membuat imunisasi, ini harus masyarakat terlibat dan dilibatkan. Dan mereka harus aktif dari bottom up. Pemerintah memang sangat perlu untuk kemudian memfasilitasi, merangkul bersama. Jadi ini harus kerja bareng, Mas. Kerja bareng, semuanya juga harus terlibat. Kementerian Agama juga harus keluarin Pak fatwa-fatwa yang kemudian mendukung ini. Jadi tidak kalah dengan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat keagamaan yang justru meresahkan kita beberapa waktu terakhir. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Kita berharap tidak hanya pemerintah, kerjasama juga Mas Doni, kita semua media juga ikut bersatu padu untuk bisa menangkal berita-berita hoax yang kemudian belakangan ini meresahkan masyarakat dan bisa memicu terpecah belahnya kita di masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi di Indonesia. Ya, sekian dulu CNN Indonesia Prime News akhir pekan malam hari ini. Saya Budi Adiputro, selamat malam.